Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Ada yang bisa dibantu? Waalaikumsalam, selamat siang juga Mbak. Ini Mbak, saya mau menebus rasa kangen. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya apoteker Nurul Utami dari Apotek Karmasuar selaku apoteker yang bertugas di apotek ini. Bila saya tahu dengan Ibu siapa saya berbicara ini, Saya dengan Ibu Nadia Mbak. usianya berapa Ibu? Usia saya 30 tahun Mbak. Oke, dari sebelumnya saya di sini akan memberikan komunikasi informasi dan edukasi mengenai obat yang telah diresepkan oleh dokter ya. Iya Mbak. Baik, sebelumnya saya ini ingin konfirmasi dulu mengenai resepnya itu ditulis oleh Dokter Maulana pada tanggal 20 Desember 2023, kemudian meresepkan satu obat yaitu Phenolin Inhaler. Apakah benar itu? Mbak. Kemudian karena itu saya diminta kesediaan waktu kepada Ibu untuk memberikan konseling dalam pengobatan kali ini. Apakah bisa? Ya Mbak, tahu konseling itu apa ya Mbak? Oh ya, jadi saya jelaskan dulu Ibu deh. Jadi terkait konseling itu merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian di apotek yang bertujuan untuk mencegah penggunaan obat yang salah. Jadi tujuannya dari komunikasi ini itu untuk meminimalkan terapi, meminimalkan resiko dari reaksi obat yang tidak dikehendaki. Dan layanan ini bersifat sukarela dan gratis Ibu. Biasanya berkisar 5 hingga 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya Mbak, saya bersedia. Terima kasih banyak nih Bu atas kesediaannya sebelumnya, dan terima kasih informasi yang nantinya Ibu sampaikan kepada saya tidak perlu khawatir karena kerahasiaannya pasti akan terjaga Ibu. Oh iya. Baik, langsung kita lanjutkan ya untuk sesi selanjutnya. Iya Mbak. Baik, saya izin bertanya nih Bu, apakah pada saat pemeriksaan dengan dokter ada keluhan yang Ibu sampaikan kepada dokter? Iya Mbak, tadi saya menemukan beberapa rasa sesak saat bernafas, kemudian nyeri saat melakukan baris. Oke, kemudian kalau dengan penjelasan dokter, cara memakan obat dan diharapkan setelah menggunakan obat. Tadi dokter menyatakan seperti itu tidak Oke, seperti itu ya. Baik, jadi Ibu tidak perlu khawatir ya, walaupun dokter belum menjelaskan, akan saya jelaskan satu persatu. Namun sebelum itu, apakah bisa diceritakan terlebih dahulu kepada saya mengenai riwayat terdahulu atau riwayat penyakit yang sudah pernah diderita sebelumnya? dulu saya rasa nggak pernah kena apa-apa tuh Mbak. Oh, oke. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengkonsumsi atau menggunakan obat lain? Seingat saya juga saya nggak pernah menggunakan obat apapun. Oke, kalau alergi apakah ada? Nggak ada juga Mbak. Alhamdulillah, kalau gitu oke ya. Kemudian dari keluarga ada riwayat yang sesak nafas gitu? Saya sendiri di keluarga Oh, baik. Baik, terima kasih Bu. Saya rasa informasi yang saya butuhkan itu sudah cukup. Saya izin untuk melanjutkan ngobrolnya terlebih dahulu ya. Baik Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan tujuan dan harapan dari obat-obat ini ya. Jadi jenis obatnya untuk obat resep ini adalah Phenolin Inhaler dengan kandungan salbutamol. Kemudian ini digunakan untuk meringankan dan mengatasi sesak nafas pada asma. Jadi pekerjaannya itu dengan melepaskan otot-otot di sekitar saluran pernafasan yang menyempit. Seperti itu. Kemudian nanti udara dapat mengalir lebih lancar dalam paru-paru. Jadi harapannya setelah menggunakan obat ini, gejala dan keluhan Ibu tadi seperti kesulitan dalam bernafas, nyeri dada, dan nyeri saat malam hari itu dapat berkurang. Apakah penjelasan saya dapat dipahami Bu? ya Mbak. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai aturan pakai dan cara penggunaannya Ibu. Mohon disimak dengan baik. Jadi ini untuk Phenolin Inhaler ini kandungannya yaitu salbutamol 0,1 mg per dosisnya dengan aturan pakainya yaitu 3 kali sehari 1 semprot. Saya izinkan ini untuk mencontohkan cara penggunaannya. Nah, untuk cara penggunaannya yang pertama yaitu pastinya kita harus cuci tangan dengan sabun dan air. Jadi tangan kita dipastikan steril. Kemudian yang kedua yaitu dibuka penutup inhaler dengan posisi mulut inhaler di bawah dari bagian kepala berada di atas. Seperti ini ya, dibuka, kemudian dikocok terlebih dahulu inhaler agar obatnya yang merata. Jadi biar nanti dia nggak menguap di bawah gitu. Jadi dikocok, kemudian pegang inhaler sesuai dengan 5 jari seperti ini, mulut isinya ini di antara gigi, tapi jangan digigit ya, seperti ini.
dengan mengutisnya ini tadi menggunakan tisu dan air hangat. Kemudian itu bisa dikumur-kumur untuk mencegah terjadinya sariawan itu. Kemudian ini bisa ditutup kembali, lalu ini tadi disimpan pada tempat yang kering dan terlindung dari cahaya matahari serta hindarkan dari jangkauan anak-anak juga seperti itu. Nah, setelah ini itu bisa mencuci tangan lagi setelahnya biar tangannya steril dan tidak terkena dari obat ini lagi seperti itu. Dan itu penggunaan toilet inhaler dapat digunakan efek samping ya. Jadi efek sampingnya nanti pada otot, hidung melon atau pilek itu tersebar, kemudian mulut dan tenggorokan itu kering, lalu bisa juga sakit kepala, ada juga yang bukanya itu lebih kencang gitu. Namun itu nggak perlu khawatir ya, karena efek samping ini sifatnya relatif dan tentu semua orang mengalami. Namun apabila di tubuh diri dirasakan gejala efek samping seperti yang saya sebutkan tadi dan dirasa mengganggu aktivitas tubuh, maka itu bisa konsultasi ke dokter ya. Kemudian obat ini seperti individu ya, jadi jika ada kerabat atau tetangga yang mengalami keluhan seperti itu tadi, itu mohon untuk tidak diberikan dulu, karena beberapa ada yang kadang penyakitnya sama nih, misalnya langsung pakai obat itu aja gitu. Nah itu nggak boleh ya, seperti itu. Nah kemudian ini obatnya kadaluarsa masih 1 tahun gitu, jadi masih lama. Namun apabila di kemudian terdapat perubahan bentuk, warna ataupun bumbu pada obat, silakan dibawa ke apotek deh untuk saya cek lagi apakah obat ini masih layak dikonsumsi atau tidak. Kemudian untuk penyimpanannya saya izin bertanya deh terlebih dulu, apakah ibu memiliki kotak obat di rumah? Ya, jadi sudah ada kotak obat di rumah nggih. Oh, nggih, baik Ibu. Jadi nanti bisa ditaruh di semen yang kering ya, tertutup rapat, ditaruh di kotak obat tadi dan pastinya harus terhindar dari sinar matahari. Seperti itu. Obatnya nggih, obatnya. Dan saya rasa informasi yang saya berikan sudah cukup. Saya izin bertanya mengenai aturan pakai obat ini agar diteruskan di tangan Ibu. Tidak baik. Jadi gimana aturan pakainya Ibu tadi? Lalu tutup lili dibuka dengan posisi kepala aku di atas dan tutup di bagian bawah. Lalu sebelum penggunaan dikocok terlebih dahulu supaya obatnya itu merata. Lalu kita keluarkan nafas. Setelah itu PC ini diletakkan di antara di atas dan bawah, tapi tidak boleh digigit. Lalu dengan secara bersamaan saat ventolinnya ini disemprotkan, kita juga membantu nafas jalan dalam. Ditahan selama 10 detik, kemudian dihembuskan, lalu konteksnya ditekan dengan tisu dan setelah itu kita berkumur-kumur supaya tidak terjadi sariawan. Lalu ditahan kembali, masukkan ke dalam tabungnya dan disimpan di dalam kotak obat sehingga dari cahaya matahari dan Itu sekali. Jadi kamu ini sudah paham ya apakah dari ditanyakan terkait obatnya tadi? Oke Mbak, saya rasa sudah cukup. Dari itu jika dirasa sudah paham, maka mengenai informasi tentang selama tadi, saya juga izin mengingatkan diri Ibu untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat serta meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang dapat menyembuhkan dan mengangkat penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Berikut ada dokumen selesai konseling sebagai bukti Ibu telah melaksanakan konseling di apotek kami ya. Apakah Ibu bersedia untuk menandatangani? Iya Mbak. Oke, baik. Berikut ini untuk nama saya. Yang